menyatakan tidak sah. Poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Saya menghimbau, saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal. Hak si Rasman untuk melaporkan Hakim Eman, tapi perlu diingat bahwa dalam perkara yang diputus oleh Hakim Eman Sulaiman ini, kalau kita melihat dari putusannya, kemudian kita melihat dari amarnya, memang kalau saya lihat beberapa keterangan para praktisi ini selalu menanggapi bahwa ini putusan yang ultra petita, artinya seolah-olah tidak dimintakan oleh pihak pemohon yang kemudian diberikan oleh hakim tersebut. Kalau menurut hemat saya ini agak sedikit keliru, karena di dalam permohonan kami itu ada poin-poin yang menyebutkan error in persona, kemudian ada yang menyebut salah tangkap, kemudian ada yang menyebutkan unprocedur terhadap penyitaan, unprocedur terhadap penggeledahan. Kemudian ini semua diakomodir. Kemudian selanjutnya lagi, apakah putusan Hakim Eman Sulaiman ini bertentangan dengan hukum? Kalau menurut hemat saya, sama sekali putusannya itu sesuai dengan prosedur hukum. Putusan itu apa yang sekarang, nggak bisa ke depan ini nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian. Namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti hakimnya. Saya nggak ngerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya sekedar cari, karena sebagian besar orang setuju. Tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya saya juga ingin meminta agar masyarakat menguji poin ini juga ke Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah Peggy Setiawan ini bisa ditersangkakan lagi atau bisa jadi tersangka lagi setelah adanya putusan pra-peradilan ini? Kalau mengacu kepada poin 5 amar putusan pra-peradilan ini, jelas tidak bisa karena sudah terkunci. Jadi ya tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan berkenaan dengan penetapan tersangka, itu tidak sah. Silakan saja kalau nggak percaya. Penyidik melakukan penyidikan menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kemudian kami ajukan pra-peradilan menggunakan poin 5 amar putusan ini, pasti dikabulkan lagi. Karena segala bentuk untuk menetapkan tersangka ya, Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah. Itu. Jadi yang tidak sah untuk penetapan tersangka ini adalah untuk Peggy Setiawan. Nah, bagaimana kalau penyidikan kasus ini dibuka lagi atau dilanjutkan lagi ya untuk menetapkan tersangka yang lain ya atau Peggy Setiawan yang lain? Bagus, kami dukung itu. Ya. Nah, jadi ini boleh dilakukan atau dibuka lagi ya untuk penyidikan untuk menuntaskan kasus Pina Eki ini.
tetapi bukan untuk mentersangkakan Peggy Setiawan klien kami. Karena untuk mentersangkakan Peggy Setiawan klien kami itu sudah terkunci dalam amar putusan nomor 5. Kalau menurut opini hukum saya, ya, kebebasan Peggy ini sudah sesuai hukum yang berlaku. Jadi hakim pengadilan negeri yang bernama Eman Sulaiman itu sudah melakukan job spek dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dia ini kalau saya lihat hakim yang lurus, ya. Jadi dia ini nggak neko-neko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari kasusnya, ya, untuk seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu ada dua alternatif, dua kriteria. Satu harus memenuhi unsur dan kedua mempunyai alat bukti yang cukup, ya. Nah, alat bukti ini juga harus digunakan dan diperoleh dengan cara yang benar. Jadi kalau kita dengar pengakuan kayak Saka Tatal dan pengakuan dari Peggy bahwa dia dipukul dalam tahanan, di dalam memberikan keterangan, itu berarti pengakuan tersebut atau BAP tersebut dilakukan di dalam kondisi terpaksa, terancam, dan kondisi tertekan. Nah, itu secara hukum harusnya batal. Kalau kita lihat dari pertimbangan hakimnya di sana adalah apa? Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah sesuai hukum. Ya. Makanya saya bilang nih, banyak polisi-polisi selalu tiap kali itu selalu menangkap atau melakukan penyidikan yang tidak sesuai hukum. Harusnya dilakukan ya, karena gini loh, nangkap betul wewenang mereka. Tapi nangkepnya caranya benar atau enggak? Kalau caranya enggak benar, itu orang harus dilepas. Tapi kalau caranya benar, ya sah-sah aja. Kenapa dibilang tidak benar oleh Hakim Eman Sulaiman? Dia bilang bahwa penangkapan itu ada dua jenis. Ada yang penangkapan tertangkap basah. Jadi kalau misalnya kita ke pasar, punya dompet kita terus dicolong orang, kita lihat di depan mata kita, itu langsung orang itu bisa ditangkap oleh polisi. Karena itu istilahnya tertangkap tangan. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, jadi misalnya pembunuhan, kayak contoh yang si Peggy ini kan pembunuhan. Nah, Peggy ini katanya ikut serta membunuh, yang ngomong ada saksi-saksi lain, misalnya saksi 5 orang itu, si A atau si B. Dalam hari ini kita tahu si Aep, situ ya katanya. Oke, Aep melihat katanya ada saksi itu. Nah, ini adalah seseorang yang dijadikan tersangka berdasarkan pengembangan. Nah, itu harus wajib diperiksa dulu. Jadi orang untuk ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada 2 alat bukti dulu plus ya toh barang bukti. Tapi kalau dia nggak ada, maka dia harus ada yang namanya keterangan saksi. Itu harus ada keterangan dari si tersangkanya. Nah, itu berdasarkan putusan MK. Jadi putusan MK itu menyatakan harus ada, ya kalau di KUHP kan dia cuma tulis 2 alat bukti aja. Kalau di putusan MK itu ada 2 alat bukti plus keterangan dari si tersangka. Itu wajib loh. Gini ya, buat saya apa yang ditampilkan Peggy di preskon tersebut itu adalah ketika diketawa, dia memang ketawa lepas, gitu ya. Baik. Tetapi pertanyaannya, apakah ketawa lepas itu karena lega atau karena merasa bahwa sudah berhasil, misalnya berhasil menutupin sesuatu segala macam, kita nggak kelihatan. Itu hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Jadi kalau ditanya, apakah ekspresi Peggy benar-benar tertawa lepas karena tarikannya jelas dari bibir, dari samping mata itu jelas. Tapi apakah tertawa lepas karena lega atau tertawa lepas karena merasa sudah berhasil untuk mengelabui, itu nggak bisa ditentukan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya dan keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kami mungkin tidak bisa membalas perbuatan baik kalian. Kami cuma hanya bisa membantu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga Allah SWT bisa membalas semua kebaikan kalian, juga bisa memanjangkan umur kalian dan bisa melancarkan dan mempermudah segala urusan dan rezeki kalian semua. Ketika di press conference, kata-katanya tersusun dengan sangat baik. Pilihannya cuma 2, probabilitas cuma 2. Sekali lagi bukan masalah enggak, tapi probabilitas menang dia 2. Satu, Peggy adalah orang yang sebetulnya cerdas, yang tidak dia tampilkan dengan wajahnya seolah-olah biasa aja segala macam. Dia cerdas dengan pemilihan kata-katanya.
Kalau saya kemudian ditanya misalnya, Mas, apakah kemudian tukang bangunan nggak boleh cerdas? Oh, tukang bangunan boleh cerdas dan banyak yang cerdas. Buktinya mereka bisa membuat bangunan bagus, rapi, segala macam gitu. Pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya dia ditampilkan bahwa dia nggak ngerti apa-apa, dia orang yang sederhana, dia orang tidak bersalah, segala macam, saya cuma mau bilang bahwa dia bisa jadi iya, tapi dia tidak bodoh. Dia pintar dengan pemilihan kata-kata yang luar biasa. Nah, pemilihan kata-kata luar biasa, pilihannya probabilitas pertama adalah dia memang secerdas itu, tapi pura-pura terlihat biasa aja, terus kemudian nggak ngerti apa-apa. Lalu yang kedua, sudah didesain dengan sangat bagus oleh tim kuasa hukumnya. Dan kalau ada yang berani bilang, oh enggak desain, tahu dari mana? Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya itu. Yang Penguasa, ya. tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa, yang ibaratnya yang penguasa apa, ibaratnya yang inilah polisi lah ibaratnya. Ini menarik. Perhatikan cara lawyernya bertanya pada dia. Perhatikan bahwa arah tubuh lawyernya itu banyak sering ke arah Peggy. Ini kita bicara confirmation gesture. Artinya adalah ketika seseorang bicara terus kemudian dia nengok ke arah seseorang dan ngomong ke arah orang itu menandakan bahwa dia mencari seek out atau mencari kenyamanan dari jawaban-jawaban itu. Apakah kemudian didiskusikan sebelumnya itu suatu hal yang salah? Oh, jawabannya tidak, sangat tidak. Itu artinya kuasa hukumnya sudah bekerja dengan baik karena dia jadi kuasa hukum kan, berarti nggak nganggur gitu. Apakah kata-katanya itu disetting? Sudah pasti diatur. Makanya kalau saya bilang tadi probabilitasnya dua nih, Peggy pintar, dan dia kemudian dia yang ngatur sendiri, atau dua ada orang yang sudah memberikan masukan banyak dan bantu, atau sebenarnya bisa ada yang ketiga nih, walaupun kemungkinan memang kecil yang ketiga ini, gabungan dari keduanya. Dia sudah pintar, terus kemudian ditambah lagi dengan dibantu masukan segala macam. Tapi itu cukup jelas, lihat gestur dari si pengacaranya. Ya, yang mengarah ke arah Peggy, sangat secara dominan mengarah arah Peggy. Dan tetapi ketika dia menjawab bahwa kemudian apakah dia disiksa di dalam, ya, kita lihat bahwa senyumannya itu lepas. Itu yang ketika dia di antara banyak pertanyaan itu lepas. Begitu tanya itu, ya dia masih tidak turun juga, tidak ada perubahan bahwa dia kemudian takut kah atau marah kah, tidak ada muncul sebuah ekspresi takut atau marah. Just normal aja jadinya.